Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan review artikel makalah keamanan data yang berjudul Regulasi Data Protection untuk DCSet Person, yang dimana dibuat oleh Raisa Puspita Dewi dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi mengubah perilaku manusia secara perlahan. Hampir seluruh kegiatan manusia saat ini memanfaatkan keberadaan teknologi. Teknologi yang semula menggunakan manusia dengan kemampuan komputasinya, saat ini menggunakan manusia dengan adanya jaringan yang terhubung secara global. Jaringan ini telah membawa revolusi bagi perilaku manusia. Tidak hanya berkomunikasi secara jauh, jaringan ini juga dimanfaatkan untuk mengendalikan benda-benda hanya dari satu perangkat mobile. Dari fenomena tersebut, tidak diherankan jika aktivitas manusia akan lebih banyak dihabiskan dalam jaringan. Perubahan perilaku manusia yang mengikuti kemajuan teknologi menimbulkan tren baru di dunia digital. Perusahaan digital berinovasi untuk menjawab kebutuhan manusia yang bisa diotomatisasi menggunakan teknologi. Layanan-layanan dalam bentuk digital dihadirkan oleh perusahaan untuk kemudian digunakan oleh manusia dalam menggunakan segenap aktivitasnya. Setiap aktivitas dalam jaringan ini tercatat dalam rekam jejak digital. Dan ada pengelolaan data digital. Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa data subjek memiliki dua kategori berbeda, yaitu living data subjek dan DCSet data subjek. Di pendahuluan sebelumnya sudah dibahas mengenai living data subjek. Sepanjang pembahasan pengguna internet yang telah meninggal akan disebut istilah DCSet subjek. Pada pembahasan kali ini akan diuraikan mengenai proses pengelolaan data digital secara umum. Sebelum memasuki pembahasan terkait klasifikasi dan regulasi perlindungan data yang diberikan kepada DCSet data subjek, seiring dengan banyaknya aktivitas pengguna yang dilakukan melalui jaringan, banyak data yang tersimpan di dalam jaringan. Berbagai macam data tersebut bisa di data-data yang kita simpan di akun LinkedIn, riwayat pencarian kita di Google, koneksi kita di Facebook, aktivitas konsumtif kita di e-commerce, rekan-rekan medis yang hari ini sudah tersimpan secara online. Setelah kita membahas sedikit mengenai data subjek, diketahui bahwa usia identitas digital dari suatu data subjek hidup lebih lama dibandingkan dengan usia dari data subjek itu sendiri. Ketika data subjek dari suatu layanan digital meninggal, data subjek tersebut meninggalkan konten dan data digital yang terakumulasi selama masa hidup mereka. Konten digital yang dimaksud, selain beberapa contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat berupa pesan di email atau YouTube playlist. Sebagai meninggal data subjek, konten dan data digital tersebut masih tersimpan baik secara online maupun di pegawai pengguna. Seluruh konten digital tersebut menjadi residu atau digital remains, yang merupakan potongan atau bagian yang merefleksikan kepribadian pengguna. Kemudian ada sisi keamanan digital. Jika kita membahas sisi keamanan digital ini, medium data yang dapat diukur secara profesional ialah data yang tersimpan secara digital dan di dalam jaringan. Sebab jarang terjadi kasus pengguna data yang dilakukan oleh kerabat pengguna dijatuhi hukum. Sekali penggunaan data tersebut dikategorikan sebagai cara yang ilegal, perlu instruksi khusus dari pengguna apabila terjadi penyalahgunaan data digital yang terjadi secara offline yang dilakukan oleh kerabat pengguna. Sisi keamanan digital membutuhkan suatu kebijakan yang memungkinkan pengguna menunjuk ke orang kepercayaannya untuk menangani akun setelah pengguna. Perusahaan sekelas Google dan Facebook telah menyediakan opsi ini yang disebut dengan legacy contact. Orang ini memiliki akses untuk memorialis profil pengguna setelah kematian atau menghapusnya secara permanen. Namun kebijakan ini tidak menentukan lebih lanjut apa yang terjadi jika legacy contact ini telah meninggalkan layanan. Akun yang tidak dihapus atau diabadikan di dalam layanan membuat ia menjadi lebih mudah diretas. Sebab akun yang ditinggalkan atau jarang digunakan tidak ada yang memeriksa, sehingga lebih rentan terkena pencurian identitas, penipuan, dan disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Regulasi perlindungan data. Banyak hukum yang berlaku menyatakan bahwa DCSet tidak memiliki hak di dalam hukum. Sebab secara nalar, DCSet tidak dapat melakukan aktivitas terlebih yang berkaitan dengan hukum. Aktivitas yang berkaitan dengan hukum tersebut ialah menikah, bercerai, atau menggugurkan hak pilih dalam pemilu.
Diketahui bahwa dalam kasus urusan warisan, DC Aset menjadi pihak yang tidak dapat dituntut. Aturan pelaksanaan ini menyebabkan lemahnya perlindungan hak bagi DC Aset. Misalnya saja, DC Aset memiliki catatan medis peninggalnya. Catatan medis ini terkikis dinilai bahwa privasinya sebab kematiannya telah memberikan anggota keluarga atau orang terdekat untuk mengakses catatan medis miliknya. Meskipun begitu, diungkapkan bahwa telah banyak lembaga hukum yang memberikan perhatian lebih untuk melindungi hak-hak DC Aset. Timbal balik dari regulasi yang mengikat DC Aset tersebut adalah dilaksanakannya wasiat DC Aset sebagai hukum yang sah sekalipun bertentangan dengan preferensi orang hidup. Dan perlindungan data digital yang telah berlaku. Poin penting dari perlindungan data digital ialah permasalahan privasi. Di bawah Undang-Undang GDPR, pengguna memiliki hak untuk mendapatkan salinan data digital miliknya serta hak untuk menentukan data tersebut dihapus atau tidak. Sayangnya, secara tegas GDPR menyebutkan undang-undangnya hanya berlaku untuk living data subjek. 6 privasi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi data personal. Pasalnya, tidak semua konten pengguna di dalam internet merupakan data personal. Ada beberapa di antaranya yang merupakan hak intelektual yang diperlakukan sebagai digital asset. Yang terakhir, ada kesimpulan. Berbagai aktivitas pengguna di dalam internet menyisakan berbagai data yang jika dilakukan compiling terhadap data dapat mempresentasikan ekstensi pengguna. Perihal informasi personal, cookie tracking teknologis yang diterapkan pada data pengguna dikelola oleh penyedia layanan dan disepakati oleh pengguna. Perlindungan data bagi DC Aset, pengguna yang sudah meninggal ditunjukkan untuk melindungi privasi yang dimiliki oleh DC Aset. Sebagai besar data yang sensitif yang mengandung privasi bersumber dari apapun media sosial yang memiliki fitur obrolan, standarnya DC Aset tidak memiliki kendali atau hak di ranah hukum, termasuk hak postmortem privasi. Namun, hukum ini telah melakukan upaya untuk menyeimbangkan hak antara individual dengan DC Aset. Hal ini diwujudkan dalam perlindungan digital aset memiliki DC Aset yang derajatnya disamakan dengan hukum physical property. Kesamaan hukum itu diperlukan apabila tidak ada instruksi khusus dari DC Aset yang dituangkan dalam surat wasiat. Ada kalanya regulasi yang berlaku di ranah hukum dipandang lemah dalam melindungi hak DC Aset. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.